Pagi Pak. Pagi. Mari Bu. Apa kabar Bu? Baik Pak, sehat Pak. Bapak sehat Pak? Sehat. Ada apa tadi Bu? Jadi gini Pak, Nah. aku kan dalam proses belajar Pak masih tetap bisa sana. Iya. Jadi aku mau kali ini proses pembelajaran lebih menarik Pak. Jadi aku ingin kamu observasi aku Pak dalam iya. proses pembelajaran. Oh iya. Terima kasih atas kepercayaannya. Ini kayaknya seperti supervisi ya? Iya, supervisi Pak. Oh iya. Apa yang mau di supervisi nih? Tentang kompetensi apa ini? Aku mau Pak kamu di dalam mulai dari awal kegiatan pembelajaran sampai ke akhir nanti Pak. Mulai dari upper seksi, mulai dari kegiatan pembelajaran sampai ke penutup nanti Pak. Iya. Area perkembangan area kompetensi yang mau dikembangkan ini yang mana ini? Aku mau mengembangkan keaktifan peserta didik Pak dalam proses pembelajaran, khususnya kami kan Pak, belajar sejarah ini kan biasanya kebanyakan guru yang bercakap-cakap, jadi anak ini kan bosan Pak. Jadi kali ini aku mau menerapkan model pembelajaran PBL Pak, problem based learning. Oh iya, ini yang belum pernah dilakukan. Iya, belum pernah sama sekali Pak. Jadi nanti ini kan kalau saya mau observasi itu ini kan hampir panjang. Iya. Ya, yang secara spesifik yang mana yang bisa saya lihat? Mungkin di kegiatan pembelajarannya nanti Pak, PBL ini kan ada 5 sintak yang nanti harus saya lakukan Pak. Di situ nanti penekanannya keaktifan peserta didik dalam diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum itu hasil diskusi sudah dituangkan dalam LKPD yang sudah saya buat Pak. Oh, udah lengkap berarti. Sudah Pak. Ya, kalau begitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita inginkan ini apa nantinya? Aku mau peserta didik mampu memahami sesuai dengan materi kami Pak POC. Peserta didik mampu memahami perkembangan kongsi dagang POC di wilayah Nusantara Pak dengan menggunakan model PBL tadi Pak, problem based learning. Sudah siap untuk Sudah, Pak. supervisi, Siap. observasi. Oke, terima kasih Bu sudah percaya. Nanti kita ketemu di kelas biar saya observasi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat siang anak. Siang Bu. Oke, sebelum mulai kita laksanakan proses pembelajaran kita, mari silakan berdiri semua. Oke, seperti biasa, siapa yang pimpin lagu ke depan, silakan. Tidak perlu lagi ditunjuk karena sudah sering kita laksanakan. Oke, silakan dulu anakku. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Oke. Untuk hari ini, adapun materi kita yaitu berkaitan dengan fungsi dagang. Oke, perhatikan dulu gambar yang di depan. Kira-kira setelah diamati, dilihat, apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan
Oke, ada lambang POC Bu, kasih aplaus untuk teman kita. Lagi, apalagi yang bisa disimpulkan dari gambar berikut? Oke, silakan Beatrice. Mungkin itu koin yang digunakan saat perdagangan VOC. Oke, kasih aplaus untuk Beatrice. Koin yang digunakan saat VOC berada di wilayah Nusantara. Lagi, siapa lagi? Jangan mau kalah anak laki-laki, silakan. Oke, silakan. Ada tahun VOC-nya. Oke, tahun dikeluarkannya uang VOC tersebut Bu, tertera di logam tersebut. Oke, masih ada? Oke, lupa itu, kasih aplaus. Oke, jadi untuk hari ini nakku, ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu kongsi dagang VOC dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pemimpin-pemimpin VOC di negara jajahan dengan tepat. Yang ketiga, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian, yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi kelompok yang sudah dituangkan ke dalam LKPD. LKPD-nya sudah Ibu siapkan. Ini nanti. Jadi nanti Ibu jelaskan, Ibu bagikan, nanti kalian akan kerja di LKPD. Jadi inilah dia tujuan pembelajaran kita saat ini. Oke, baik. Jadi sekarang silahkan anak-anak Ibu yang sudah Ibu bagi kelompoknya duduk berdasarkan kelompok. Sebentar, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sini, kelompok 3 agak depan. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Oke, kalau bisa mejanya 2-3 meja dirapatkan jadi 1 ya, biar bisa jadi tempat diskusi. 2 atau 3 meja. Ini tadi Mas. Kalian tadi yang ini. Satu, 2, 3. Cukup 2 meja kalian ini, siap 3 meja. Jangan hanya aja.
Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, apa keterkaitannya dengan materi kita saat ini? Materi kita saat ini nanti yaitu berkaitan dengan kongsi dagang. Kongsi dagang ini dibentuk oleh negara Belanda. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas kemarin. Jadi nanti sistemnya, cara kerjanya, Ibu akan kasih satu masalah kepada setiap kelompok. Masalah ini nanti akan kamu pecahkan. Apa kira-kira yang menjadi? Pertama, kelompok 1 Bu kasih nanti yaitu tentang dibentuknya VOC. Jadi VOC itu apa? Kapan dibentuk? Siapa pemimpinnya? Apa tujuannya? Kira-kira itulah yang akan nanti harus kamu pecahkan. Paham? Kelompok 1. Nanti hasil diskusi kalian, hasil pendapat kamu yang sudah kamu diskusikan, sudah kamu simpulkan, nanti akan kamu tuangkan ke LKPD yang sudah Ibu buat. Nanti hasil LKPD-nya dibacakan kepada kawan-kawannya yang lain. Nanti dikerjakan di sini. Paham? Oke. Kelompok 2 Ibu angkat tema yaitu berkaitan dengan Gubernur Jenderal VOC. Pemimpin-pemimpin VOC di negara jajahan atau di wilayah Nusantara. Ada 10 gubernurnya. Jadi nanti kamu analisis, kamu simpulkan apa yang dia lakukan di wilayah Nusantara. Ataukah hanya mengumpulkan rempah-rempah, tidak melakukan perjanjian dengan penguasa setempat, nanti akan kamu simpulkan dan kalian kerjakan di LKPD ke sini. Kelompok terakhir yaitu dibubarkannya VOC. Apa yang menjadi penyebab dibubarkannya VOC? Ini nanti akan menjadi pokok permasalahan. Kalian cari, kalian diskusikan, nanti hasil diskusinya dibuat. Paham? Oke. Lihat lagi di grup sudah ada edukasi materi yang bisa kalian baca. Boleh baca dari handphone, boleh baca dari kertas yang sudah Ibu print. Yang penting intinya nanti satu. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan VOC. Yang kedua berkaitan dengan pemimpin-pemimpin VOC di negara jajahan, yaitu di wilayah Nusantara. Perlukah dibahas pemimpin VOC yang ada di Amsterdam? Awalnya perlu Bu, biar paham. Boleh. Yang ketiga juga sama, bisa dilihat di handphone atau di gadget kalian, sama materi. Jadi silakan diskusi, aktif semua berdiskusi supaya tahu apa yang menjadi pokok permasalahan setiap kelompok. Silakan. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit diskusi. Ibu kasih lagi nanti waktu 5 menit setiap kelompok menjelaskan apa hasil diskusi kelompoknya. Paham? Ingat, di akhir pembelajaran nanti Ibu ambil, Ibu buat kuis. Kuisnya nanti 2 jenis ya. Yang pertama nanti Ibu buat Google Form. Yang kedua nanti Ibu buat dari aplikasi Wordful. Jadi nanti yang pertama itu semua. Yang kedua Ibu ambil nanti 5 orang. Siapa yang paling cepat angkat tangan itu nanti yang utama nilainya. Silahkan diskusikan. Iya. Kalau nggak cukup, boleh. Itu kan nggak banyak, jadi silahkan bahas dengan. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalian gubernur VOC. Ada 10 gubernur. Boleh silahkan. Belkis. Dibubarkannya VOC ada masalah? Boleh dibagi-bagi ke tas itu. Ada pasti. Kalau
Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Pertama kan pemimpinannya Dewa Dewa, ganti ke Raja William yang keempat. Kalau di Belanda kan cuma tertinggi raja, tapi waktu dibentuk VOC ini raja ini tercampur karena mungkin belum melihat hasil yang dihasilkan oleh VOC tahun 1602 mengeluarkan 1799, hampir 190 tahun. Kenapa hasilnya banyak minus? Jadi si raja ini ya namanya raja harus diambil bukan si
Karena Inggris itu Kenapa Inggris tadi terlalu bagus sejarahnya? karena kan dari nomor gede. 1605 kan POC sampai Ambon berhasil membuat Kayak gini juga. Bisa 10.000 itu. Makanya kan benda-benda bersejarah kita banyak di negara lain karena mereka yang lebih lama tinggal di sini sama seperti yang dibilang dosen ibu ini salah satu profesor
vaksinasi 2 bulan berumur yang menjadi penyebab yang berpoya-poya, gila hormat, sehingga banyak mengambil alih aspek perdagangan di Indonesia. Oke,
pagi Bu. Pagi Pak. Setelah kita kemarin di pra observasi, Ibu sudah menjelaskan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan saat mengajar di kelas dengan menggunakan PBL gitu. Dan semalam kita sudah melihat Ibu sudah mengajar di dalam kelas, dan saya juga sudah memperhatikan Ibu di dalam proses pembelajaran. Setelah semalam dilakukan proses belajar mengajar di kelas dengan apa yang sudah kita diskusikan di pra observasi, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan saat mengajar, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kemarin yang sudah diinginkan itu sudah dipenuhi dengan baik? Sebenarnya saya belum begitu puas Pak, tapi sudah mulai saya terapkan model pembelajaran PBL, dan model pembelajaran PBL ini pun belum di setiap kelas saya terapkan Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya semakin mantap dan bagus dalam penerapan model pembelajaran PBL ini Pak. Itulah tanggapan Ibu kan begitu. Ya, ini izin sedikit Bu Beb, ini saya semalam waktu menyaksikan Ibu mengajar di dalam kelas, ada beberapa catatan dari hasil observasi saya tentang apa yang sudah Ibu lakukan dimulai waktu kita di pra observasi kemarin. Yang pertama dulu ada menyanyikan lagu nasional, ya, itu sangat bagus Ibu. Kemudian dalam pembagian kelompok juga sudah bagus dan mereka juga berpresentasi dengan baik. Tapi ada catatan ini Bu, ini bukan untuk melemahkan, bukan, tapi ini untuk kita bisa saling sharing untuk bisa memperbaiki. Jadi yang pertama saya lihat itu di awal itu dalam persepsi dan motivasi, itu yang mungkin Ibu lupa. Yang pertama, yang kedua memotivasi siswa, itu juga kadang perlu sama mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir saya lihat di penutupan itu mungkin karena asik begitu, lupa waktu, dan akhirnya memang tidak cukup waktu itu, hingga ada satu yang belum dilakukan, yaitu bagaimana refleksi dan tindak lanjut yang harusnya ditanya juga kepada siswa. Itu saja sebenarnya yang saya lihat secara umum, tapi yang semuanya sudah bagus sesuai dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Berikut Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil supervisi kita ini, apalagi? Yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama dulu ke saya Pak, cara mengajar Pak. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya apa yang menjadi masukan tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada 3 topik tadi yang saya tangkap, mudah-mudahan di kelas yang selanjutnya nanti Pak, yang 3 topik itu akan dan lagi dan bisa saya terapkan Pak. Untuk selanjutnya Pak, yang kedua, mudah-mudahan di pembelajaran sejarah ini keaktifan dan motivasi serta hasil belajar peserta didik juga semakin meningkat Pak. Pada saat mengajar semalam, hambatan apa lagi? Mungkin seperti yang sudah Bapak ingatkan tadi, kebablasan dalam waktu Pak. Waktu. Iya Pak. Apakah Ibu sudah puas dengan pelajaran yang Ibu lakukan? Kurang puas Pak, tapi untuk kedepannya nanti akan saya permantap lagi Pak, khususnya dalam model pembelajaran PBL Pak. Oke. Yang positif yang sudah Ibu lakukan selama PPM semalam apa itu? Saya melihat Pak, ada beberapa anak yang minggu-minggu sebelumnya itu Pak kurang aktif. Jadi semalam itu saya melihat ada beberapa anak yang sudah mulai aktif Pak, khususnya laki-laki Pak. Oke. Yang mau dirubah ke depannya apa? Yang mau dirubah Pak, yang pertama dulu penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Pak. Oke. Terima kasih Bu Pep. Ini yang Ibu akan tindak lanjuti. Semoga ini ke depan bisa lebih baik lagi untuk diterapkan. Ya. Kalau nanti ada kendala-kendala kita bisa sharing lagi Bu, karena ya,
namanya berbagi itu sangat penting memang. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan nanti ke depan apa yang menjadi harapan Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, ya, secara pribadi Ibu juga sudah bisa mengungkapkan apa yang akan dilakukan. Nanti kita akan lihat lagi, kita refleksi, kita evaluasi lagi, semoga akan semakin baik ke depan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke.